Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Smyrna Cikarang. Kita akan melakukan kebaktian kita pada minggu pagi ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 31 Oktober 2021. Yang pertama, hari ini kita menggunakan tata kebaktian Pekan Keluarga yang pertama. Kedua, hari ini kita akan memasuki minggu ke-23 sesudah Pentakosta menggunakan warna liturgis hijau. Warna ini melambangkan warna alam dan musim semi yang tumbuh berkembang. Warna ini memberikan suasana tenang, perkembangan hidup kerohanian jemaat, dan pengharapan. Tiga, dalam rangka pertukaran pelayan firman, maka pada hari ini pukul 8 WIB dilayani oleh Pendeta William Alexander SSI, Pendeta GKP Jemaat Kampung Sawah. Dan pada pukul 18 WIB dilaksanakan oleh Pendeta Brahmana Duta Dewa SSI, Pendeta GKP Jemaat Bekasi. Sedangkan Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI melayani di GKP Jemaat Seroja pada pukul 9 WIB. 4. Kebaktian KRT onsite di gereja pada hari Rabu 27 Oktober pukul 19 WIB dengan pelayan firman Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI, liturgos Panatua Reki Tarore, persembahan Panatua Matius Dakuramba. Dimohon jemaat untuk hadir di gereja dalam kebaktian rumah tangga karena tidak akan dilakukan kebaktian secara online. Jadi mohon untuk datang ke gereja. Ketika gereja dibuka, mari kita sama-sama berkabaktian. 5. Kepada seluruh petugas pelayanan hari ini, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa untuk Ibu Tabita Karyani yang sedang dalam masa pemulihan, untuk Opung Gian Cialoho sedang dalam masa pemulihan, Ibu Sumarni Hasibuan sedang dalam masa pemulihan, Bapak Yohanes Ngatiman sedang dalam masa pemulihan, Ibu Tiurlan Sitorus sedang dalam masa pemulihan, Panatua Subroto sedang dalam pengobatan. Bagi keluarga anggota jemaat juga dimohon untuk kita sama-sama mendoakan, yaitu Ibu Rostauli Simbolon, ibunda dari Saudari Yuni Manik yang sedang dalam pengobatan, Ibu Donaria Simatupang, ibunda dari Ibu Kristina Tobing yang sedang dalam perawatan karena sakit stroke. 6. Mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 14 November, kita akan memasuki Pekan Keluarga dalam rangka HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-87. 7. Kotak persembahan ditambah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Keluarga GKP. Bagi jemaat atau jemaat tamu atau simpatisan yang akan memberikan persembahan dapat mentransfernya melalui rekening BRI GKP Cikarang nomor 0537 01 000175 303 dan dapat menginformasikannya kepada Panatua Leonardo Sitepu dengan nomor HP 0821 1233 8100. 8. Persiapan baptisan anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 November 2021 pukul 18 WIB. Semua orang tua yang akan membaptiskan anaknya diharapkan hadir dalam persiapan baptisan anak. Baptisan anak akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 pukul 11 WIB. Yang akan menerima baptisan anak yaitu 1. Robintus Siregar, anak dari Bapak Hormat Sormin dan Ibu Senti Sihombing. 2. Averila Krista Olivia, anak dari Bapak Octavianus Krishna dan Ibu Gotrik Sinaga. B. Yang ketiga, Sera Davina Apulianti, anak dari Bapak Sabto Teguh dan Ibu Katarina Sumarni.
4. Daniel Elvarod Putra Teguh, anak dari Bapak Sabto Teguh dan Ibu Katarina Sumarni. Yang kelima, Maruli Hasiholan Sinaga, anak dari Bapak Santo Sinaga dan Ibu Riana Silitonga. 6. Hasea Jordan Sinaga, anak dari Bapak Herman Susanto Sinaga dan Ibu Indah Sari Hasibuan. 7. Hosea Jordan Sinaga, anak dari Bapak Herman Susanto Sinaga dan Ibu Indah Sari Hasibuan. Yang ke-9, sejak Minggu 6 Desember 2020, Majelis Jemaat mensosialisasikan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja GKP tahun 2020. Penjelasan dan isi tata gereja dan peraturan tata gereja GKP dapat dilihat dalam Warta Jemaat. 10. Warta Jemaat tidak lagi memuat informasi mengenai laporan keuangan. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan laporan keuangan secara khusus, dapat memintanya kepada Majelis Jemaat. 11. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat maupun jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan diakonia wajib, maupun komitmen pembangunannya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat serta anggota jemaat tamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diminta untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat ayat 8, nomor 8. Gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang budi, berdepannya wajahmu dalam cahaya. Tempat engkau berada, surgaku di situlah, masuklah di hatiku, jadikan rumahmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mengukuhkan kebaktian kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian pembukaan pekan keluarga GKP ini diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 17 yang berkata, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Dipersilakan untuk duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan, Allah yang penuh kasih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tetap bersyukur atas segala penyertaan dalam hidup kami. Secara khusus syukur atas penyertaan-Mu bagi kami, Gereja Kristen Pasundan, yang memasuki usia 87 tahun. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, agar dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita rendahkan diri dan hati kita, dan marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah kita. Yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru kepadamu dan memohon demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Percaya padamu, anakku Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang camar, suara Yesus terdengar, menghapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anakku Golgota, di salibmu ku sujud.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Titus dalam Titus pasal kedua ayat 2 sampai ke-7 yang berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tepat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Tiada keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan duduk kembali. Sebelum kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan, saat ini ya Tuhan, kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah ini, kami menghaturkan doa-doa kami. Kami menaikkan puji-pujian bagi nama-Mu. Bahkan saat ini, kami bersama-sama hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, yang kami yakini akan menuntun, akan menguatkan kami,
tatkala kami menapaki hari-hari ke depan dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan secara khusus sebagai keluarga. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dengan baik tertanam dalam hati dan pikiran kami. Pun berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita membaca kitab Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Bersama-sama kita akan membaca secara berbalasan, bergantian. Saya memulai di ayat 8, Ibu Bapak ayat 9, dan seterusnya sampai ayat 21. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. "Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
Demikianlah pembaca kitab kita, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, dan semoga kita bersama-sama merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kita yang saat ini beribadah di gedung gereja, maupun kita yang beribadah di rumah kita masing-masing. Maka senada dengan itu juga, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mensyukuri kehidupan persekutuan kita sebagai bagian Gereja Kristen Pasundan. Sebab hari ini kita memulai pekan keluarga yang akan menghantar kita untuk bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita sebagai sebuah gereja dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan, memasuki usia 87 tahun. Dan GKP secara khusus, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam tahun ini mengambil tema tentang keramahan gereja dalam melihat dan juga memasukkan anak sebagai bagian yang juga penting dalam kehidupan pelayanan kita. Pertama-tama saya mau mengajak kita untuk juga melihat dan merefleksikan bahwa anak menjadi bagian penting dalam keberlanjutan hidup pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Sebab yang akan meneruskan kehidupan pelayanan kita adalah anak-anak kita. Yang akan meneruskan kehidupan persekutuan kita dalam hidup di Gereja Kristen Pasundan adalah anak-anak kita kelak. Maka menjadi penting bahwa kita perlu melihat bahwa gereja mesti banyak membuka ruang bagi anak-anak dan tidak menyepelekan bagian anak dalam kehidupan bergereja. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita buka rencana kerja kita di jemaat, berapa persen kita benar-benar konsentrasi dalam pelayanan terhadap anak? Atau jangan-jangan selama ini gereja terlalu sibuk dengan kehidupan rutinitasnya sehingga lupa untuk mendidik dan mempersiapkan kehidupan beriman anak-anak kita. Itu dalam lingkup gereja. Lalu pertanyaan lebih dalam lagi, seberapa fokus kita dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, untuk mendidik dan juga mempersiapkan anak-anak kita, membekali mereka dengan keimanan yang cukup dan penuh, bukan hanya sekedar memberikan kehidupan yang layak dari sisi ekonomi dan pendidikan, tetapi lupa mengisi bagian keimanan yang sejatinya menjadi fondasi dasar dalam anak-anak kita merespon kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ini menjadi penting Bapak Ibu, dan ini mau disuarakan dalam pekan keluarga GKP. Maka pertama-tama kita diajak untuk merefleksikan tentang panggilan kita sebagai gereja
dalam skup pelayanan, maupun diri kita sebagai gereja, yaitu umat Allah, untuk melihat tentang peran kita dalam mendidik dan juga mempersiapkan anak-anak kita. Dengan bacaan hari ini tentang kisah Abraham, kita bersama-sama juga mau diajak Bapak Ibu untuk melihat dan merespons terkait sikap dan pilihan Abraham yang selalu kita kenal sebagai Bapa segala bangsa. Abraham sosok seorang bapa. Abraham bahkan dinobatkan dalam kehidupan beriman kita sebagai bapa segala bangsa. Sebab Abraham memiliki satu power, satu kebijaksanaan diri dalam mendidik dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Kalau kita melihat Bapak Ibu secara seksama kehidupan Abraham sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, nampaknya Abraham tidak pernah lalai dalam mengurus kehidupan keluarganya. Dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan, Abraham memberikan kelayakan bagi kehidupan keluarganya. Bahkan dari sisi keimanan, Abraham pun sangat patuh dan mendengar suara Allah. Ketika Allah mengutus Abraham untuk keluar dari tempat kediamannya, Abraham mengikuti suara Tuhan. Bahkan ketika Abraham pun dijanjikan keturunan oleh Allah, Abraham mengamininya dan mengimaninya dengan sungguh. Dan dalam pembacaan kitab kita Bapak Ibu, kita bersama-sama melihat tentang kesungguhan iman seorang Abraham, bapa segala bangsa itu. Dengan keimanannya, Abraham memperoleh keturunan dari istrinya Sarah. Meskipun dalam usia lanjut, Abraham dalam keimanannya, dia memperoleh anugerah anak keturunan yang berasal dari istrinya. Tetapi sebelumnya, Abraham juga dikisahkan memiliki anak dari seorang hamba, seorang budak yang bernama Hagar. Di zaman itu Bapak Ibu, masih berlaku tentang tuan dan hamba. Dan dalam konteks itu juga Abraham yang adalah seorang tuan dan Hagar yang adalah seorang hamba dari Sarah itu dimungkinkan untuk memiliki keturunan. Tetapi permasalahannya adalah bahwa keturunan dari seorang hamba tidak masuk menjadi bagian dari ahli waris. Dan disitulah Bapak Ibu, ketika kita membaca teks ini, nampak bahwa Sarah istri Abraham, Sarah yang adalah seorang istri sah dari Abraham, merasa cemas. Dan kecemasan Sarah itu beralasan Bapak Ibu, ketika melihat Ishak anaknya bermain dengan Ismail, anak dari Hagar. Mengapa? Sarah tahu bahwa Ismail tidak mendapatkan hak waris. Tetapi Abraham adalah seorang bapa yang penuh kasih. Saya jelaskan lagi tadi di awal. Abraham sosok seorang bapa, sosok seorang suami, seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan begitu mengasihi kehidupan keluarganya. Maka Sarah tahu suaminya pasti tidak akan membiarkan Ismail tidak mendapatkan hak waris. Sarah tahu bahwa Abraham sebagai seorang bapa yang baik tidak akan membiarkan anaknya dari Hagar
tidak mendapatkan hak sama sekali. Lantas dari sisi itulah Bapak Ibu, Sarah yang adalah seorang istri dari Abraham meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Dan kita membaca Bapak Ibu dalam pembacaan kitab kita, bahwa Allah pun merestui. Allah di sini menyampaikan kepada Abraham di ayat 12, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Allah mau menjaga keutuhan kehidupan keluarga Abraham. Maka Allah merespons keinginan Sarah itu untuk dapat dikabulkan oleh Abraham. Meskipun sebagai seorang bapak, Abraham pun tidak tega. Karena kita tahu Bapak Ibu, tidak ada yang namanya bekas anak dan tidak ada yang namanya bekas orang tua. Bagaimanapun darah daging tetap mengalir dan tidak pernah putus. Tetapi demi menjaga keutuhan keluarga Abraham, keluarga yang diberkati oleh Allah, maka hal itu direstui oleh Abraham melalui suara Allah yang disampaikan. Secara etis dan moral Bapak Ibu, nampaknya hal ini tidak baik. Mengapa? Karena keegoisan Sarah yang takut, dalam tanda kutip, Ismail mendapatkan hak waris dari keturunan Abraham, membuat ada anak yang tersingkir. Bahkan Abraham hanya memberikan sekirbat air dan roti untuk bekal Hagar dan Ismail. Tetapi ketika kita membaca teks ini secara utuh, nyatanya dalam kehidupan Hagar dan Ismail, Tuhan pun tidak tinggal diam. Dan Tuhan berperan untuk menolong Hagar dan Ismail. Kisah ini Bapak Ibu, bagi kehidupan beriman kita, nampaknya tidak menjadi persoalan. Sebab kita meyakini bahwa garis keturunan iman kita berasal dari Abraham kepada Ishak. Dan itu kita amini dan kita yakini. Sebab dari situlah kita ada sampai saat ini dalam kehidupan beriman kita sebagai seorang pengikut Kristus yang berasal dari Abraham dan keturunannya Ishak. Tetapi kita juga perlu membuka mata Bapak Ibu dalam sisi etis dan moral kisah ini, bahwa ada pihak yang juga tersingkirkan, bahwa ada juga pihak yang tidak mendapatkan perhatian dan cenderung kita abaikan, yaitu sosok Hagar dan Ismail. Dan disitulah kita juga perlu menimbang dan juga melihat secara utuh kisah ini sebagai sebuah refleksi, bahwa pertama-tama kita perlu meniru apa yang Abraham lakukan sebagai seorang orang tua, bahwa ada tugas, tanggung jawab, dan peran yang begitu besar yang harus dilakukan diri kita sebagai orang tua. Ada hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita berikan sebagai bekal bagi anak-anak kita. Apa yang Abraham berikan bukan hanya persoalan materi yang cukup, bukan persoalan tentang kehidupan yang layak, tetapi juga cinta kasih dan bimbingan untuk
keturunannya mengingat dan juga mempercayai Allah. Apa yang Abraham lakukan mestinya menjadi tolak ukur kita dalam menjalani kehidupan. Menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak, dan menjadi orang tua yang mau untuk memberikan keutuhan hidup bagi anak-anak kita. Dan bukan hanya sebagai orang tua, tetapi apa yang Abraham lakukan semestinya juga dilakukan gereja saat ini. Mencukupkan kebutuhan anak, bukan hanya dari sisi materi, bukan hanya dari sisi kelayakan hidup, mendukung dan menopang anak-anak kita juga dalam kehidupan beriman. Apa buktinya Abraham memberikan bimbingan secara rohani bagi anak-anak dan keturunannya serta keluarganya? Buktinya Bapak Ibu, kalau Abraham tidak benar-benar menanamkan tentang kehidupan beriman, maka tidak mungkin Hagar dan Ismail juga menjerit kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah di padang gurun tatkala mereka kehabisan air. Karena Abraham menanamkan nilai itu, maka Hagar dan Ismail pun ketika di padang gurun berteriak memohon pertolongan kepada Allah. Pun begitu juga Sarah, dalam usianya yang lanjut, dalam keberimanannya, dia meyakini bahwa janji Allah itu pasti tergenap. Tidak mungkin Sarah, Hagar, dan juga keluarga Abraham itu menaruh keimanan yang besar kepada Allah kalau Abraham tidak mendidik dan juga menanamkan nilai-nilai itu. Maka inilah Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian kita tatkala kita merefleksikan kehidupan Abraham. Sekali lagi pertanyaan besarnya, sejauh mana kita sebagai pribadi, baik kita orang tua, baik kita sebagai gereja, di tengah-tengah persekutuan kita, juga memberikan perhatian yang lebih bagi anak-anak kita. So, jangan-jangan kalau anak-anak kita datang ke gereja, kita tidak welcome, kita tidak terbuka. Jangan-jangan kita tidak benar-benar mempersiapkan diri kita. Syukur, dan saya yakin GKP Jemaat Smyrna Cikarang pasti membuka diri bagi anak-anak dan memberi perhatian bagi kehidupan beriman anak-anak kita. Maka itu yang perlu dan terus dilakukan dan dikembangkan. Dukung dan support Bapak Ibu setiap mereka yang mau mengambil diri, memberi diri untuk menjadi guru-guru sekolah minggu. Saya selalu mengapresiasi mereka yang mau memberi diri untuk menjadi guru sekolah minggu. Jujur Bapak Ibu, sebagai seorang pendeta, saya pun masih memiliki keterbatasan ketika harus mengajar anak-anak. Tetapi saya benar-benar mengapresiasi mereka yang menjadi pengajar-pengajar sekolah minggu, yang secara totalitas, bukan hanya di kebaktian hari Minggu mengajar, tetapi juga yang rutin menyapa anak-anak kita, terlebih di masa pandemi ini. Kita yang orang tua, yang muda, anak-anak muda, orang tua, mungkin kita bisa terfasilitasi Bapak Ibu dengan kebaktian-kebaktian yang kita selenggarakan, baik online maupun onsite. Lalu bagaimana kabarnya anak-anak kita? Apakah mereka juga terfasilitasi untuk beribadah di masa pandemi ini? Atau jangan-jangan hanya sekedarnya? Sebagai orang tua juga, apakah kita di masa pandemi ini juga mau memberi diri dan memberi waktu untuk anak-anak kita beribadah?
Dan disinilah Bapak Ibu, kita dituntut untuk berperan lebih. Maka di minggu hari ini, dalam pembukaan pekan keluarga, mari kita kembali mengingat tugas, panggilan kita, peran kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, untuk juga mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita juga mengingat kembali panggilan dan peran kita sebagai gereja, untuk juga dapat mendidik dan juga melindungi anak-anak kita dengan menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita. Bukan nanti, tapi sekarang. Karena ketika anak-anak masih dapat diberikan pengajaran, anak-anak masih mau mendengar, maka disitulah kita dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dengan baik. Selamat menjalani kehidupan kita sebagai orang tua, pun sebagai pribadi, bagian dari gereja, untuk bersama-sama mendidik dan juga menanamkan nilai-nilai keimanan bagi anak-anak kita. Ini bukan hanya berlaku bagi setiap kita, orang tua yang sudah memiliki anak, tetapi bagi setiap kita, orang dewasa yang berjumpa dengan anak-anak dimanapun kita berada, bahkan sebagai gereja. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita sama-sama mengikrarkan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikatakan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, kita yang orang berkata, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari darah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang menjatuhkan persatuan orang kudus, pengampunan dosa dan dosa, perbuatan dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama dan firman Tuhan. Boleh bersama-sama kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Ingatkan dan kuatkanlah kami terus ya Tuhan, untuk dapat mengambil peran dalam mendidik, melindungi, dan juga menyertai anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Secara khusus dalam kehidupan keberimanan mereka. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat terus memfasilitasi anak-anak kami dalam kehidupan beriman mereka, sehingga mereka boleh mengenal, bahkan juga dengan segenap hati, mengimani Allah yang senantiasa mengasihi dan juga menyertai kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, sebagai pribadi kami penuh dengan keterbatasan, tetapi kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kami, mengambil peran sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Ya Tuhan, nyala kami, tengah-tengah ibadah kami saat ini, bersama-sama kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tabita Karyani yang dalam proses pemulihan, Opung Gian Sialoho yang sedang dalam masa pemulihan, Ibu Sumarni Hasibuan yang sedang dalam masa pemulihan, Bapak Yohanes Ngatiman yang juga sedang dalam pemulihan, Ibu Tirlan Sitorus
yang sedang dalam masa pemulihan, Bapak Penatua Subroto yang juga dalam pengobatan ya Tuhan, dan rencana operasi dalam pekan ini, dan saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, pengobatan dan juga pemulihan. Tuhan menolong menyertai mereka, obat makanan, minuman, tindakan medis, perawatan keluarga. Kiranya itu yang boleh memulihkan, seraya Tuhan yang akan menjamah, dan juga Tuhan yang akan memberikan penyembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan jadi bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pengobatan, dan dalam pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan menopang mereka dalam lanjut usia yang dijalani, sehingga kekuatan, kesehatan, penyertaan yang datang dari Tuhan boleh menaungi kehidupan mereka. Boleh kalian anak cucu menantu, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan dalam kehidupan para orang tua kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini mengalami pertambahan usia, Tuhan kiranya menambahkan kebijaksanaan, hikmat bagi mereka, sehingga dalam pertambahan usia yang boleh dirasakan dan dialami, hikmat Tuhan boleh menuntun mereka untuk senantiasa bersyukur atas kasih karunia penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah dalam pertambahan usia ini mereka juga boleh senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, ya kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat kami, secara khusus bagi keluarga Ibu Rustaulis Simbolon dan juga Ibu Donadia Simatupa. Ya Tuhan, ya kami, biarlah kasih penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, sehingga kerukunan kedamaian boleh terus kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap upaya dan usaha-usaha yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga berkat yang datang dari Tuhan boleh senantiasa kami syukuri. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong, memberikan pekerjaan yang terbaik, turut dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, lindungi sertai mereka dalam pergaulan mereka, sehingga masa muda mereka boleh baik adanya, dan dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan, dalam masa studi mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, sehingga kelak anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, juga anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Ya Tuhan, ya kami pun berdoa bagi kehidupan pelayanan kami, secara khusus di tengah-tengah jemaat GKP Smyrna sekarang. Tuhan menopang Bu Pendeta Yusi bersama dengan para penatua, anggota-anggota komisi-komisi yang ada, bahkan juga segenap fungsionaris, dan juga mereka yang membantu penata layanan di jemaat ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga dalam pelayanan yang dilakukan nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk rencana baptisan kudus anak yang akan dilakukan pada hari Jumat 12 November mendatang. Tuhan kiranya senantiasa menyertai, memberkati baptisan yang akan dilaksanakan tanggal 14 November mendatang. Tuhan menolong para orang tua mempersiapkan hati dan diri mereka untuk membawa anak-anak dalam baptisan kudus anak, sehingga ini bukan menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi komitmen bagi para orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, mendidik dan juga menyertai anak-anak mereka dalam kehidupan beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini juga boleh senantiasa Tuhan berkati rencana-rencana dan juga impian dan harapan kehidupan pelayanan di jemaat ini, Tuhan yang berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah BP Klasis GKP Wilayah Bekasi. Tuhan menyertai, memberkati untuk kehidupan kebersamaan kami. Setiap jemaat-jemaat
di lingkup Klasis Wilayah Bekasi. Tuhan yang akan menyertai, memberkati. Bahkan penata layanan yang dilakukan BP Klasis Bekasi, Tuhan yang juga boleh sertai dan berkati. Dalam lingkup sinodal ya Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan yang memberkati Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dalam tugas tanggung jawabnya. Juga secara khusus Pekan Keluarga menyambut ulang tahun ke-87 Gereja Kristen Pasundan. Tuhan sertai sehingga kami sebagai gereja boleh terus memaknai diri untuk mengambil bagian dan peran aktif dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, yalah kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak mudah ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami untuk dapat memimpin dengan arif dan bijak turut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah apapun yang diputuskan itu semua boleh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Ini doa, ini permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah turut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan doa Bapa kami kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita dari Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan ini semoga berkenan dibandingkan berkat-Mu yang telah terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tidak dapat dipungkiri besar kasih setia-Mu ya Allah. Berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai gereja-Mu yang memasuki usia ke-87 tahun, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu kami mengucapkan syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarlah kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini, agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, ini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni ambillah peran untuk melindungi, mendidik, dan membekali anak-anak kita dalam hidup beriman kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan keluarga dan gereja, kini dan selamanya. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 432 bait pertama dan kedua. Beritakan pada dunia yang berubah derita, maju sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang tak dapat kelihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu damai Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah berumur dia, itu berita bagi sedunia. Kabar yang ku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan apa, tapi juga dengan hati, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Dan bersedia memberikan pengampunan yang anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah berumur dia, itu berita bagi sedunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.